Hari ulang tahun juga merupakan hari berkabung bagi seluruh keluarga saya. Seorang anak kaya berusaha mengejar sensasi yang ekstrim. Bahkan setelah minum 18 mangkuk alkohol, dia langsung mengemudikan mobil dan menabrak seluruh anggota keluarga saya. Setelah itu, dia juga menyuap hakim dan pengacara. Dia menuduh keluarga saya tidak menggunakan jalur penyeberangan. Mati karena ditabrak juga pantas diterima. Menghadapi penafsiran yang sangat besar dan ketidakadilan dunia, saya memilih untuk menjual jiwa saya kepada iblis. Biarkan dunia kotor ini ikut dikuburkan. Angin dingin bertiup di pemakaman. Saya memasukkan kertas kuning terakhir ke dalam panci api. Seorang pria parubaya yang mengenakan jas mendekat. Wajah Wang Zi menunjukkan sedikit rasa kesal, namun segera berubah menjadi rasa bersalah. Chen Evo, orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Saya turut berduka, katanya sambil mengeluarkan uang Yida. Ini adalah uang kompensasi dari keluarga Yao. Totalnya 300.000. Saya perlahan-lahan berbalik melihat Wang Zi dan berkata, 300.000. Nyawa orang tua dan adik saya hanya bernilai 300.000. Wang Zi merasa ketakutan saat melihatku. Secara naluri, dia mundur setengah langkah. Tenangkan dirimu. Saya tahu ini tidak adil. Tapi keluarga Yao bukanlah orang yang bisa kita hadapi. Saya perlahan-lahan berdiri. Mengusap debu di lutut, Wang pengacara. Saya bertanya, sebelum sidang, berapa banyak yang kamu terima dari mereka? Wajah Wang Zi langsung berubah. Jangan bicara omong kosong tentang menyerah. Saya mengerti perasaanmu. Tapi kamu tidak bisa menuduh sembarangan. Saya adalah pengacaramu. Saya tiba-tiba tertawa. Pengacaraku. Ketika pengacara lawan mengeluarkan bukti palsu, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Sekarang membawa uang kompensasi dari si pembunuh. Berlari ke depan makam keluargaku untuk menyuruhku tenang. Saya mendekatimu langkah demi langkah. Katakan berapa banyak yang kamu terima. 500.000 atau 1 juta. Saya tidak punya. Itu hanya tatapan Wang Zi yang menghindar. Suara saya tiba-tiba berubah. Jadi kamu tidak hanya membantu mereka bebas dari tuduhan, tapi juga dengan tenang menerima biaya pengacara yang saya berikan kepadamu. Wang Zi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Apakah kamu berlari sambil merangkak? Aku berlutut lagi. Apakah kalian melihatnya? Inilah penjelasan yang mereka berikan. Bunyi dering telepon terdengar. Aku melihat itu nomor asing dan langsung memutuskan sambungan. Tak lama kemudian, nomor itu menelepon lagi. Aku mengernyitkan dahi dan menekan tombol untuk menjawab. Dari telepon terdengar suara musik yang bising. Suara yang ringan dan akrab terdengar. Halo, apakah ini Chen Evo? Pupil mataku menyusut dengan cepat. Suara ini, meskipun menjadi debu, aku masih mengenalnya. Dalang dari semua ini, Yao Lihua. Dengar-dengar kamu sudah mendapatkan uangnya. 300.000 cukup untuk sisa hidupmu, kan? Yao Lihua tertawa dengan angku di sana. Jangan bilang aku tidak memperhatikanmu. Itu adalah uang saku 1 bulanku. Ambil uangnya dan cepat pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi di masa depan. Jika tidak, kamu mengerti? Tanganku menggenggam ponsel dengan erat. Kenapa tidak bicara? Apa kamu jadi bisu? Aku lupa, keluargamu sekarang yang bisu. Hahaha, saya dengan keras melempar ponsel ke arah pohon besar di samping. Layar ponsel langsung pecah. Menjadi gelap total. Saya perlahan-lahan berdiri. Terakhir saya melihat 3 nisan di depan saya. Tanpa menoleh, saya keluar dari tujuan. Rumah yang dulunya penuh dengan tawa dan canda. Saat ini hanya tersisa jejak kematian. Ketika saya membuka pintu, saya tertegun. Di atas meja kayu tua di ruang tamu, ada sebuah tas belanja putih. Saya dengan hati-hati membuka tas belanja itu. Di atas adalah beberapa baris dari diri saya yang sudah dikenal. Selamat ulang tahun, anakku. Saya menggenggam dengan erat, kuku saya terbenam dalam daging. Mengeluarkan darah. Jeritan kesedihan merobek dari dalam tenggorokan. Namun tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Hanya bisa mengeluarkan teriakan penuh rasa sakit. Tidak tahu sudah berapa lama. Saya telah mengambil suatu keputusan. Langsung berjalan menuju dapur. Mengambil sebuah pisau dapur dari rak pisau. Aku ingin membunuh mereka. Membunuh Yao Lihua. Membunuh Wang Zi. Membunuh semua orang yang terlibat. Namun, aku baru saja sampai di pintu dapur. Tubuhku tiba-tiba kaku. Cahaya di ruang tamu entah kenapa tiba-tiba menjadi redup. Sebuah gumpalan kabut hitam pekat muncul entah dari mana di tengah ruang tamu. Suara yang bukan laki-laki maupun perempuan bergema di pikiranku. Ingin membalas dendam? Kebencianmu terdengar sangat menarik. Tapi dirimu yang sekarang hanyalah lelucon lain yang mudah dilupakan. Yang disebut keadilan dan hukum. Di hadapan penafsiran absolut bahkan lebih rendah dari kertas sampah. Hal ini, bukankah kamu sudah merasakannya dengan jelas? Sejak zaman dahulu, aturan hanya digunakan untuk membatasi yang lemah. Dan aku bisa membuatmu menjadi satu-satunya pembuat aturan di dunia ini. Memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku mendengarkan kata-kata ini tanpa merenungkan makna di baliknya.
Hanya menangkap satu poin kunci, kekuatan. Kekuatan yang cukup untuk membalas dendam. Baik, saya perlahan mengeluarkan satu kata. Begitu suara itu selesai, kabut hitam itu seketika menyusup ke dalam tubuh saya. Dalam sekejap, pandangan saya gelap. Saya sepenuhnya kehilangan kesadaran. Entah sudah berapa lama, saya perlahan-lahan terbangun. Merasa seolah ada sesuatu yang berbeda dalam tubuh saya. Melihat sekeliling. Apakah kamu merasakan perubahan dalam tubuh? Diperkuat. Kekuatan mental dan fisikmu dapat tumbuh tanpa batas. Memiliki kemampuan penggabungan yang tak terbatas. Juga memiliki kemampuan regenerasi daging dan darah. Kamu bisa menggerakkan energi gelap saya sesuka hati. Namun, seberapa banyak yang bisa kamu tanggung? Itu tergantung seberapa kuat tubuhmu bisa menjadi. Suara halus terdengar di dalam pikiran saya. Saya tidak merasa panik sedikit pun. Mengangkat tangan kanan dan mengepalkan tangan. Merasakan kekuatan yang tidak berasal dari dunia ini. Yo Jia juga ada Wangzi itu. Saya bertanya, apakah kamu bisa menemukan posisinya? Suara di dalam pikiran saya tertawa lembut. Tentu saja, selama dia masih berada di area ini. Suara itu baru saja selesai. Sebuah gambaran tiba-tiba muncul di benakku. Di dalam ruangan mewah, Wangzi hanya mengenakan jubah mandi. Merangkul kedua sisi. Pergilah, bunuh dia. Suara di dalam kepala saya terdengar lagi. Begitu jejak emas masuk. Sebuah aroma campuran alkohol. Dan bau hormon menyergap. Saya segera mengunci posisi Wangzi di ruangan 404. Saat itu, Wangzi sedang bersenang-senang di dalam. Saya menendang pintu dengan satu kaki. Pintu terbang terbuka. Saat itu, suara gaduh di dalam ruangan tiba-tiba berhenti. Siapa itu? Sialan, membuatku terkejut. Tidak tahu bahwa saya sedang bersenang-senang. Ketika Wangzi melihat siapa yang berbicara, suara itu tiba-tiba terhenti. Warna darah di wajahnya seketika memudar. Hanya tersisa pucat pasi. Saya tidak berkata apa-apa. Hanya diam-diam menatap Wangzi. Dua wanita itu secara naluriah merasakan ketakutan. Mereka merangkak dan bersembunyi di belakang sofa. Wangzi mencoba untuk berdiri. Namun karena ketakutan, dia hampir jatuh. Dengan paksa mengeluarkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Kenapa kamu datang? Jika ada yang perlu, cukup telepon saya. Mataku terasa dingin. Langsung menangkap rambutnya dan mengangkatnya ke udara. Wangzi segera bergetar. Dia berkata, saya akan terima 1 juta. 1 juta ada di rekening bank saya akan berikan padamu. Pupil Wangzi menyusut tajam. Dia ingin memohon ampun. Sebuah kekuatan tak terlihat mengalir dari telapak tanganku. Mengalir di sepanjang kulit kepala Wangzi langsung menuju otaknya. Tubuh Wangzi tiba-tiba tegang. Pembuluh darahnya membengkak. Tenang saja, semua orang dari keluarga Yo akan segera datang menemuimu. Suaraku seperti datang dari pengadilan neraka. Tubuh Wangzi terus bergetar. Kemudian, lenganku kembali menguat. Kepala Wangzi menghilang dalam ledakan. Aku menoleh ke arah kedua wanita itu. Perlahan mengangkat tangan kananku, karena sudah melihat. Mari kita bersamanya. Setelah melakukan semua ini, aku berbalik menuju pintu ruang VIP. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Villa Pegunungan Yunding. Seorang pria parubaya sedang mengangkat gelas anggur merah dan berkata, Li Hua, lain kali tidak perlu membayar untuk hal seperti ini. Yo Jiangwo meneguk sedikit anggur. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Yo Li Hua duduk di hadapannya. Ayah, kamu tidak mengerti? Aku ingin dia tahu. Nyawa seluruh keluarganya hanya seharga uang saku saya selama sebulan. Hahaha, perasaan ini menyenangkan. Saat itu, pintu besar ditendang keluar olehku. Tawa di ruang tamu terhenti seketika. Ayah dan anak Yo terkejut dan menoleh. Chen Evo. Yo Li Hua adalah yang pertama mengenali suamiku. Ada apa dengannya? Yo Jiangwo dengan cepat menenangkan diri. Melindungi istrinya di belakang. Berdiri dengan wajah suram. Bagaimana kamu bisa masuk? Di mana petugas keamanan di luar? Mati? Aku mengucapkan 2 kata. Kamu bicara omong kosong. Yo Jiangwo berdiri tegak dan berkata, aku memberitahumu. Tidak peduli bagaimana kamu bisa masuk. Segera keluar. Jika tidak, aku jamin kamu tidak akan melihat matahari besok. Seolah-olah saya tidak mendengar ancamannya. Seketika meledak keluar. Yo Jiangwo belum bereaksi. Kepalanya langsung hancur oleh ledakan. Istri Jiangwo mengeluarkan teriakan memilukan. Menuju ke arah Li Huaxia, jiwanya terbang melayang. Saya hanya melihat istri dia dengan tatapan dingin. Tubuh Nyonya Yo tiba-tiba kaku. Kemudian, napasnya keluar bersamaan dengan darah. Jatuh tegak ke belakang. Namun tidak ada suara lagi. Di ruang tamu yang luas hanya tersisa saya dan Yo Li Hua. Saya malas untuk berbicara lebih banyak dengannya. Langsung mengulurkan tangan dan menekan kepalanya. Sebuah energi dingin mengalir ke dalam tubuh Yo Li Hua. Terus-menerus kejang. Mata dan mulutnya mengeluarkan darah hitam. Saya melemparkan mayat itu ke samping. Bagaimana rasanya membunuh? Suara di dalam pikiran saya disertai tawa. Saya melihat kekacauan di seluruh lantai.
Tidak merasakan kebahagiaan atau kenikmatan. Berbalik dan berjalan keluar dari villa. Detik berikutnya, saya tiba-tiba melayangkan pukulan ke belakang. Pukulan ini didukung oleh kabut hitam. Seluruh villa langsung runtuh ke dalam. Setelah kembali ke rumah, saya berdiri di tengah ruangan dan diam cukup lama. Mengatakannya, sekumpulan kabut hitam yang pekat menyebar dari dalam tubuh saya. Saya tidak berbicara, hanya diam-diam menatapnya. Ingin menjadi lebih kuat, kabut hitam terus menggoda. Apa yang perlu dilakukan? Saya bertanya. Sangat sederhana. Serap. Bentuk kabut hitam mulai berubah. Terpintal menjadi gambar-gambar yang mengalir. Menyerap daging dan darah. Menyerap kehidupan. Menyerap semua materi yang mengandung energi. Yao Lihua yang kamu bunuh dan Wangzi itu. Daya hidup mereka. Sudah kamu serap sebagian. Tapi ini hanya setetes air di lautan. Kata-kata kabut hitam mengandung sedikit penghinaan. Energi yang dapat disediakan oleh makhluk di bumi sangat sedikit. Sangat sedikit, bahkan jika kamu bisa menyerap semuanya. Juga hanya bisa menyelipkan di sela-sela gigi. Jadi kamu perlu makanan yang lebih berkualitas. Saya bisa menawarkan sesuatu. Saya menyebutnya darah dewa. Darah dewa? Tidak salah. Dia akan membuat makhluk di planet ini saling menelan. Berevolusi menjadi monster yang lebih kuat dan lebih lezat. Dan kamu sebagai sumber dari semua ini akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan mereka. Akan menjadi satu-satunya kebenaran di dunia baru. Apa yang perlu saya lakukan? Saya menanyakan pertanyaan yang paling penting. Sangat sederhana. Menjadi penyebar pertama darah dewa. Saya akan menyuntikannya ke dalam darahmu. Kemudian kamu akan menginfeksi seluruh dunia. Semua makhluk yang bersentuhan dengan komponen darahmu. Semua orang akan terinfeksi. Kenapa membantu saya? Saya tiba-tiba bertanya. Kamu adalah inang saya. Saya adalah kehendak menelan yang lahir dari kekacauan. Kamu mati. Saya juga akan menghilang karena kehilangan wadah. Jadi kepentingan kita sepenuhnya sejalan. Saya akan memberikan segalanya agar kamu menjadi lebih kuat. Saya terdiam sejenak. Akhirnya memutuskan dengan baik. Bagaimana jika kita tinggal di luar Cloud Top Villa? Apakah ini dilakukan oleh orang yang bertekad? Li Dayu bertanya pelan kepada Liu Ye di sampingnya. Liu Ye berjongkok di tanah. Mengambil sedikit bubuk dan menghirupnya di bawah hidung. Ekspresinya menjadi serius. Sudah 250. Dan tingkat orang ini tidak akan lebih rendah dari tingkat 2. Li Dayu yang tingkat 2 menarik napas dalam-dalam. Seluruh tim kemampuan khusus di kota Jiang. Hanya Kapten Liu Ye dan Wakil Kapten Song Yanxi yang berada di peringkat kedua. Seorang yang kuat yang keluar dari jalur liar tanpa dukungan resmi. Mengandalkan diri sendiri untuk menemukan terobosan. Mata Liu Ye yang tingkat 2 menyipit. Ini bagi orang biasa benar-benar seperti mimpi yang tidak mungkin. Menarik. Sepertinya kali ini saya harus turun tangan sendiri untuk menemuinya. Liu Ye menyalakan sebatang rokok. Menghirupnya dalam-dalam. Saat itu, seorang wanita dengan tubuh yang menggoda mendekat. Dia adalah Song Yan. Melihat kekuatan para tokoh di tim ini, wakil kapten adalah orang yang memiliki kekuatan mental. Kapten telah menemukannya. Di mata Song Yan, terlihat kilauan biru yang samar. Orang itu berada di sebuah kompleks tua yang rusak di barat kota. Liu Ye menarik napas dalam-dalam dari rokoknya. Mari pergi. Kembali dan bersiap-siap untuk aksi malam ini. Hu Dayu mengikuti mereka dari belakang, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Melihat kekuatan para tokoh di tim ini. Juga mendengar tentang betapa menakutkannya target tersebut. Saat ini, dia hanya memiliki satu pemikiran di dalam hatinya. Jangan-jangan dia tidak akan mati pada hari pertama tugas. Malam tiba. Saya menangkap seekor kucing liar yang berkeliaran dari luar. Saat ini, kucing itu sedang berbaring di kaki saya. Itu sudah tidak bisa disebut kucing lagi. Ukurannya telah membesar selama lebih dari 10 tahun. Hampir seukuran dengan seekor harimau dewasa. Ini adalah ciptaan pertama dari darah dewa. Selama terinfeksi oleh darahmu, semua makhluk akan patuh tanpa syarat pada perintahmu. Suara kabut hitam di dalam pikiran membawa sedikit rasa bangga. Tetapi dengan kekuatan mentalmu saat ini, paling banyak hanya bisa secara bersamaan. Mengendalikan 100.000 monster seperti ini dengan tepat. Ketika tidak ada perintah darimu, mereka akan mengikuti naluri paling dasar. Saling menelan satu sama lain. Dan memprioritaskan menyerang spesies yang tidak memiliki darah dewa di dalam tubuhnya. Untuk menyelesaikan evolusi. Aku menutup mata. Begitu pikiran bergerak. Sebuah perasaan keterhubungan yang aneh muncul seketika. Aku bisa merasakan dengan jelas. Setiap pikiran monster di bawah kakiku. Saat itu, seseorang mendekat. Indra saya diperkuat oleh kabut hitam hingga menjadi peta yang luar biasa. Dapat dengan mudah menangkap. Gelombang energi yang tidak dapat dideteksi oleh orang biasa. Tidak, aku berdiri dan berjalan ke tepi jendela. Nafas beberapa orang ini seperti manusia biasa. Kucing kecil pergi bermain dengan mereka. Dalam sekejap, seekor kucing hitam yang jauh lebih besar dari yang lain memanjat keluar dari jendela lantai 6. Mengintai di tepi atap dengan diam-diam. Di bawah,
Liu Ye dan rombongannya sudah tiba di gedung 6. Tujuannya ada di lantai 6. Liu Ye menggigit rokoknya dan melihat ke arah jendela yang gelap. Jendela yang berlubang itu membuatku lebih waspada. Alis cantik Song Yan sedikit terangkat. Kekuatan mentalnya merasakan dua aliran energi. Pemberhentian makanan adalah target yang mereka kunci. Dan satu aliran lainnya terasa aneh. Song Yan membuka suara, ada sesuatu di sekitar sini. Tepat saat suaranya baru saja selesai. Sebuah bayangan hitam besar. Dengan suara angin yang merobek udara. Melompat dari atap ke bawah. Hati-hati, anggota tim itu bereaksi sangat cepat. Dia adalah seorang pengguna kekuatan senjata. Kedua tangannya didorong ke depan dengan kuat. Senjata yang kuat itu langsung terangkat dari tanah. Namun, detik berikutnya, senjata polisi itu hancur seperti wadah kertas. Hancur oleh satu cakaran dari bayangan hitam itu. Potongan es yang hancur terbang kemana-mana. Hingga saat itu, barulah semua orang bisa melihat wajah asli penyerang itu. Apa ini kucing sialan? Li Dayu hampir melotot. Dia ketakutan sampai jatuh ke tanah. Monster di depan masih bisa dilihat samar-samar sebagai sosok kucing. Li Dayu secara naluriah ingin mengangkat tangan untuk menyalakan api dan tidak bergerak. Song Yan berdiri dengan bingung. Ini adalah gedung apartemen. Apakah kamu ingin membakar semua orang? Pergi ke belakang. Li Dayu ditangkap oleh monyet dengan cerdik. Dia merangkak dan bersembunyi di belakang sebuah mobil Santana. Dia hanya berani mengintip dengan setengah kepala. Pertarungan dengan tingkat seperti ini, dia hanya akan menjadi umpan meriam. Air dari kaleng kucing menetes ke tanah, menghasilkan asap putih yang menggerogoti. Makhluk yang terluka berteriak marah. Kedua tangan bergerak lagi. Puluhan paku es tajam muncul dari udara, menyerang monster kucing seperti hujan deras. Sosok monster kucing bergerak cepat hingga hanya menyisakan bayangan. Ada sedikit menarik. Liu Ye menjatuhkan puntung rokok. Sosoknya melesat dan menyambut dengan aktif. Dia adalah seorang penyadap tipe angin. Kemudian Liu Ye menggabungkan kedua tangannya. Sebuah aliran udara yang kuat muncul dari udara. Berubah menjadi tali tak terlihat yang mencoba mengikat monster kucing. Dia ingin menangkapnya hidup-hidup. Nilai penelitian terlalu besar. Namun, kekuatan monster kucing melebihi perkiraannya. Tiba-tiba, serangan itu menghancurkan aliran udara. Anggota tim lainnya berteriak dan menyerang untuk menaklukkannya. Tubuhnya membesar seketika seperti pukulan. Dia adalah penyadap tipe kekuatan. Sebuah pertempuran sengit meletus di ruang sempit di bawah. Suara angin yang dingin dan tajam. Suara benturan logam. Dan suara raungan monster bercampur. Meskipun monster kucing sangat ganas. Namun, dua tinju sulit melawan banyak serangan. Di bawah serangan beberapa penyadap. Dia dengan cepat terluka di sekujur tubuhnya. Gerakan juga melambat. Akhirnya, awak yang bertipe kekuatan menemukan sebuah kesempatan. Dengan sebuah lemparan keras, dia menekan dia ke tanah. Pengguna kemampuan militer segera menciptakan balok es yang tebal. Membekukan keempat anggota tubuhnya dengan erat. Saudara Liu juga menghela napas lega. Mengusap keringat di dahinya. Makhluk ini lebih sulit dihadapi daripada yang dibayangkan. Song Yan perlahan berjalan mendekat. Cahaya biru gelap muncul di matanya. Saya datang untuk melihat dia sebenarnya apa. Apa hubungannya dengan tujuan di atas? Tepat saat kekuatan mentalnya akan menyentuh makhluk kucing itu. Di balik tirai model 605. Bibir saya bergerak tanpa suara. Kucing yang ditekan ke tanah. Pupil merah menyala tiba-tiba memancarkan cahaya berbahaya. Dia sama sekali mengabaikan luka-lukanya. Mengumpulkan kekuatan terakhir. Menghasilkan kematian penuh keputusasaan seumur hidup. Tiba-tiba es yang membeku terputus. Membuka mulutnya yang besar dan berdarah. Tanpa menghiraukan apapun, menggigit ke arah wajah yang dekat. Namun, reaksi Liu Ye sangat cepat. Dia menjentikan jarinya. Sebuah garis yang hampir tidak terlihat oleh mata. Dari bilah angin yang sangat terkompresi. Seketika melesat menembus langit malam. Kepala monster kucing terbang ke langit. Tubuh besar tanpa kepala jatuh dengan keras. Setelah 2 kali ditarik, tidak ada suara lagi. Saya diam-diam mengamati adegan ini dari tidak jauh. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Tanya kepada penyihir hitam. Tidak tahu? Jawaban penyihir hitam sangat tegas. Sepertinya, ada beberapa kekuatan yang tidak diketahui di planet ini. Namun, itu tidak penting. Dengan kekuatanmu sekarang, kamu bisa mengatasi mereka dengan mudah. Cobalah turun. Saya tidak berkata lagi dan melompat ke tepi jendela. Suara mimpi membuat anggota tim khusus yang baru saja mengalahkan monster kucing. Jantung mereka hampir berhenti berdetak. Seluruh lokasi terasa seperti musim mati. Bahkan Li Dayu yang bersembunyi di belakang mobil pun lupa untuk bernapas. Pupil mata Liu Ye dan Song Yan mengecil hingga menjadi titik-titik kecil. Melompat dari lantai 6 ternyata tidak terluka sedikit pun. Tapi itu adalah monster apa? Saya tidak menghiraukan keterkejutan mereka. Melainkan berjalan dengan santai ke arah mereka. Berhenti. Siapa kamu? Dia juga berdiri tegak dan berkata. Sementara itu, di tangannya sudah terkumpul risiko mematikan. Saya tidak menghiraukannya.
Penyerang dari kelompok kemampuan militer adalah yang pertama menyerang. Sebuah sinar energi yang terkumpul meluncur keluar. Namun, sinar yang cukup untuk meluluhlantakkan baja dalam sekejap, mengenai tubuh saya. Namun hanya membuat langkah saya menjadi tumpul. Bahkan pakaian saya pun tetap utuh. Bagaimana mungkin? Para pengguna kemampuan militer berteriak keras. Bagaimana badai bisa membunuh? Serangan Liu Ye juga tiba. Aliran udara yang ganas berubah menjadi tornado. Saya sepenuhnya terbungkus. Suara potongan yang menyengat berlangsung selama 3 detik penuh. Ketika badai mereda, semua orang terengah-engah. Aku masih berdiri di tempat. Di kulitku terdapat garis-garis putih yang dangkal. Bahkan tidak ada darah yang mengalir. Monster bersembunyi di belakang mobil Li Dayu. Giginya bergetar. Liu yang memotong lilin juga benar-benar gila. Dia tahu. Hari ini dia menghadapi keberadaan yang mengerikan yang belum pernah ada sebelumnya. Sisa anggota tim bertipe kekuatan. Dan 3 orang pengguna kemampuan militer. Menyerangku dari 3 arah sekaligus. Song Yanze berdiri di tempat. Matanya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Serangan mental terkuat berubah menjadi kelelahan yang tak terlihat. Menyengat keras ke otakku. Aku merasakan sedikit gatal di dalam otakku. Ternyata bisa melancarkan serangan mental. Ada sedikit makna. Tapi masih belum cukup. Inilah momen jeda ini. Memberi kesempatan kepada Liu Ye dan yang lainnya. Pukulan besi dari anggota tim bertipe kekuatan. Pedang es dari pengguna kemampuan militer. Liu Ye mengeluarkan bilah terasahnya yang paling tajam sekaligus. Dengan demikian, lengan kiriku terpotong. Berhasil. Liu Ye baru saja merasakan seberkas kebahagiaan dalam hatinya. Detik berikutnya. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi keputusasaan yang tak berujung. Dalam kurang dari 1 detik, terlihat lengan saya. Dalam sekejap, tumbuh kembali. Dengan kekuatan Liu Ye, dia sama sekali tidak bisa melukai tubuhku. Saya hanya ingin mencoba. Seberapa baik kemampuan regenerasi tubuh ini. Bagaimana kita bisa bertarung seperti ini? Pertunjukan militer. Semangat juang para pengguna kemampuan hancur total pada saat ini. Menyambutnya adalah pukulan yang saya ayunkan dengan sembarangan. Sederhana dan langsung, tetapi sangat cepat. Kepalanya meledak seperti semangka. Detik berikutnya, saya muncul di belakang anggota tim bertipe kekuatan. Telapak tangan saya menekan lembut di punggungnya. Energi mengalir. Tubuhnya yang kekar meledak seketika. Dalam sekejap mata, hanya Liu Ye dan Song Yan yang tersisa. Cepat pergi, Liu Ye berteriak kepada Song Yan. Menggunakan seluruh tenaga yang ada. Menggulung angin kencang yang menghalangi di depanku. Dia tahu bahwa hari ini dia pasti akan mati. Song Ye tidak ragu dan langsung berlari. Namun, dia baru saja melangkah 2 langkah. Sebuah tangan sudah diletakkan di bahunya. Dia menoleh dengan kaku. Aku melewati jembatan Maple Liu Ye. Langsung muncul di belakangnya. Tidak, tubuh Song Yan terputus 2 kali. Liu Ye melihat semua ini dengan putus asa. Kemudian sebuah telapak tangan menembus dadanya. Pertarungan berakhir. Aku berdiri di tengah beberapa mayat. Perlahan mengangkat tangan kananku. Sebuah daya tarik tak terlihat berasal dari telapak tanganku. Mayat-mayat di tanah. Termasuk mayat monster kucing itu. Semua berubah menjadi energi kehidupan yang paling murni. Ditelan sepenuhnya olehku. Pandangan selanjutnya. Beralih ke Santana yang bergetar. Aku sudah lama menyadari keberadaan penyintas yang lemah itu. Hanya malas untuk memperhatikan, saya berjalan perlahan ke depan mobil. Membuka mulut dan berkata, selama kamu bisa menjawab beberapa pertanyaan saya, kamu bisa selamat. Li Dayu mengangguk dengan gila. Dia takut jika dia setuju sedikit terlambat. Pembunuh di depan ini akan berubah pikiran. Siapa orang itu? Li Dayu bergetar. Kami adalah tim kemampuan khusus negara. Semuanya adalah orang-orang yang terbangun dengan kemampuan luar biasa. Di atas, kemampuan sementara dibagi menjadi 5 tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya, semakin kuat. Sebagian besar orang mengendalikan api sinyal. Kekuatan elemen alami seperti air dan listrik. Masih ada beberapa yang khusus. Keinginan bertahan hidup Li Dayu membuatnya berbicara dengan sangat jelas. Awakener tim khusus tingkat 5. Ternyata dunia ini masih menyimpan kekuatan seperti ini. Ini lebih rumit daripada sekadar menghadapi tentara manusia. Tapi juga lebih menarik. Setiap kota yang lebih besar memiliki satu tim kemampuan khusus yang beroperasi. Umumnya, kapten tim berada di tingkat 2. Kami beruntung di Jiangcheng. Tim Liu dan tim Song keduanya berada di tingkat 2. Jadi mereka sangat hebat. Namun, tim Song baru saja berhasil melewati batas. Sebenarnya dalam beberapa hari ke depan, kami akan mengambil alih kota naga. Dikatakan bahwa di sana mereka lebih membutuhkan jenis sistem mental tingkat 2 seperti dia. Sampai di sini, suara Li Dayu terhenti tiba-tiba. Saya terjebak dalam pemikiran. 2 tingkat 2. Salah satunya adalah sistem mental yang langka. Ini adalah kekuatan semut yang baru saja saya hancurkan. Ini memberi saya referensi yang samar. Saya mengajukan pertanyaan terakhir berdasarkan penilaianmu.
Saya berada di tingkat berapa? Tubuh Li Dayu bergetar hebat. Dia teringat kembali pada adegan neraka yang baru saja terjadi. Tingkat 3? Anda setidaknya berada di tingkat 3 mendekati kekuatan tingkat 4. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk berteriak jawaban ini. Saya berjalan ke depan Li Dayu. Dua jariku menembus lehernya. Setetes darah merah yang hampir hitam mengalir ke dalam tubuh Li Dayu. Li Dayu mengeluarkan teriakan yang tidak seperti manusia. Dia merasakan ada sesuatu di bawah kulitnya. Dalam gerakan gila, tiba-tiba tubuhnya terbakar. Api tidak lagi berwarna oranye terang seperti sebelumnya, melainkan menunjukkan warna merah gelap yang aneh, dengan aroma belerang dan daging busuk. Beberapa saat kemudian, api padam. Yang berdiri di tempat itu bukan lagi Li Dayu. Itu adalah sosok monster yang seluruh tubuhnya hitam hangus. Monster berbentuk manusia yang dipenuhi dengan garis-garis. Gelombang energi di tubuhnya jelas telah meningkat dari satu tingkat, menjadi tingkat 2. Monster itu berlutut di depan saya dengan satu lutut. Saya perlahan mengangkat tangan. Sebuah angin lembut berputar di ujung jari. Segera, dari angin itu terbentuklah sedikit kristal es. Ini adalah kekuatan yang dia serap dari Liu Ye dan pemilik kemampuan es itu. Kekuatan yang ditelan dari seorang pengguna kekuatan. Pada saat yang sama, jangkauan persepsi saya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Ini adalah kekuatan mental Song Yan yang telah ditelan. Tidak menyangka bahwa bentuk tingkat 1 sudah bisa sebanding dengan mereka yang memiliki kebangkitan tingkat 3. Suara kabut hitam itu terdengar dengan sedikit meremehkan. Awalnya berniat menunggu sampai kamu mencapai tingkat 2 baru memberitahumu. Tapi sekarang tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Aku telah menyiapkan urutan monster untukmu. Dari tingkat 1 hingga tingkat 8. Setiap tingkat menyegel satu monster yang akan aku ciptakan. Menciptakan monster yang kuat. Selama kekuatanmu meningkat ke tingkat yang sesuai, kamu bisa membuka segel itu. Membuat mereka menjadi pengikutmu, untuk digunakan olehmu. Pikiranku berputar cepat. Bagaimana dengan di atas tingkat 8? Apa itu tingkat 9? Tingkat 9 adalah aku. Lalu, apa yang akan terjadi jika aku mencapai tingkat 9? Kamu akan melampaui tingkat 9. Jawaban kabut hitam itu penuh makna. Sekarang jangan berpikir terlalu banyak. Pertama, tingkatkan kekuatanmu langkah demi langkah. Aku mengangguk. Sementara itu, dalam potongan ingatan Liu Ye, sebuah alamat koordinat yang jelas muncul dalam benakku. Markas besar tim khusus di kota Jiang. Aku berbalik dan melihat monster di belakangku. Pergi ke sana dan ubah mereka semua menjadi dirimu. Lalu bawa mereka ke sini. Temui aku. Monster hitam yang hangus itu berbalik dan melangkah dengan langkah kaku. Pabrik air bersih di timur kota Jiang. Kolam penampungan yang besar. Bersinar dengan cahaya berkilau di bawah sinar bulan. Di sini menyimpan pasokan. Sumber kehidupan bagi jutaan orang. Aku berdiri di tepi kolam penampungan. Mengangkat tangan kiri, darah menetes ke dalam air. Melihat darahku terus mengalir ke dalam kolam penampungan. Kota yang tertidur ini akan segera terbangun. Di sebuah gedung apartemen di selatan kota, seorang pria sedang minum air. Tiba-tiba tanpa peringatan mulai menggigit keluarganya. Darah dan daging berceceran di seluruh ruang tamu. Tolong, di rumah sakit di barat kota. Seorang pasien yang baru saja selesai menjalani operasi. Dia menggigit perawat di sampingnya dengan gila. Jeritan dan teriakan. Api meledak menjulang tinggi ke langit. Menerangi malam. Terjadi di setiap sudut kota secara bersamaan. Saya perlahan-lahan mendaki sebuah bukit dekat pabrik air. Saya melihat ke bawah gunung ke arah kota yang sedang dilahap oleh api. Dan kota itu dilahap oleh kematian. Dalam pupil merah bintang, terpantul sebuah neraka. Evolusi telah dimulai. Sebuah ruang rapat yang dijaga ketat. Suasana tegang hampir bisa meneteskan air. Seorang pria tua berambut putih tetapi bersemangat. Sedang mengetuk meja dengan jari-jarinya. Dia adalah Lin Zhengguo, kepala studio tertinggi di negara naga. Di bawah, duduk rapi 3 pria dan 1 wanita. Mereka adalah 4 pemimpin tim kemampuan khusus teratas di negara naga. Dan juga merupakan kelompok pertama yang terbangun. Mengenai masalah Jiang Cheng, saya ingin mendengar pendapat kalian berempat. Lin Zhengguo perlahan-lahan membuka suara. Pria bercadar luka di wajahnya adalah yang pertama menjawab. Laporan kepada atasan. Tim kemampuan khusus Jiang Cheng sudah menjalani ujian semua anggota. Kami telah mencoba semua cara komunikasi. Namun tidak ada yang bisa dihubungi. Bisa dipastikan bahwa sesuatu telah terjadi. Berdasarkan informasi awal yang diterima dari militer kota Jiang, malam tadi terjadi wabah infeksi virus yang tidak diketahui secara besar-besaran. Kota telah jatuh. Berdasarkan informasi saat ini, hanya berdasarkan orang-orang biasa yang terinfeksi. Mereka tidak mungkin bisa melukai Liu Ye. Saat itu, satu-satunya wanita di antara 4 orang itu berbicara. Tim Liu Ye memiliki konfigurasi yang sangat lengkap. Ada pengendalian dan serangan kuat. Ada juga Song Yan dari Departemen Kesehatan Mental. Yang bisa membuat mereka bahkan tidak bisa mengirimkan satu pesan permohonan bantuan. Maka seluruh pasukan akan hancur.
Musuh jelas bukan zombie yang tidak memiliki akal. Saya sarankan segera menarik. Kota pesisir dan kota pegunungan yang dekat mengerahkan tim elit. Masuk ke kota Jiang untuk melakukan penyelidikan militer. Lin Zhengguo mendengarkan dengan wajah serius. Saya setuju dengan yang lainnya. Segera beritahu departemen terkait. Untuk mengendalikan opini publik di internet dengan segala cara. Tidak boleh menyebabkan kepanikan besar di dalam negeri. Saat ini, kota Jiang sudah menjadi neraka di bumi. Saya kembali ke gedung apartemen yang dipenuhi zombie api. Dali sudah pergi bersama beberapa orang yang terbangun semalam. Beberapa penyadar yang baru terubah. Mereka meninggalkan Jiangcheng, menuju kota-kota lain untuk bersembunyi. Di kota, beberapa zombie yang telah memakan sesama atau zombie makhluk lain. Mereka sudah mulai mengalami evolusi kedua. Kekuatan dan kecepatan mereka jauh melebihi infektor biasa. Saya perlahan mengangkat tangan, merasakan kekuatan yang mengalir di dalam tubuh. Malam tiba. Keriuhan kota tidak hanya tidak berkurang. Sebaliknya, semakin gila. Dada-dada. Suara tembakan yang hebat terdengar di bawah sebuah gedung perkantoran. Sekelompok tentara yang mengenakan seragam tempur sedang didesak mundur oleh belasan zombie. Kapten tidak bisa bertahan lagi. Makhluk-makhluk ini tidak takut peluru. Seorang prajurit muda berteriak ketakutan. Targetkan tembakan ke kepala mereka. Kapten berteriak dengan marah. Namun, seekor anjing zombie yang berukuran sangat besar tiba-tiba melompat dari samping dan menggigit lehernya hingga putus. Keputusasaan menyebar di dalam tim. Di sisi lain, sebuah tim penyintas akhirnya menemukan sebuah apotek. Namun, diserang oleh sekawanan tikus yang bersarang di dalamnya. Suara jeritan terdengar silih berganti. Dengan cepat kembali terjebak dalam kebuntuan. Seluruh Jiangcheng telah sepenuhnya berubah menjadi medan pertempuran antara predator dan mangsa. Zona aman sementara yang didirikan oleh militer di pinggiran Jiangcheng. Di tengah suara gemuruh yang menyakitkan telinga. Beberapa helikopter militer perlahan-lahan mendarat. Kepala zona aman, Yu Fei, yang sudah menunggu kembali, segera membawa orang-orangnya naik. Seorang pria yang mengenakan pakaian tempur hitam. Dengan wajah dingin, pria itu yang pertama turun. Dia hanya berdiri di sana. Sebuah rasa tekanan yang kuat membuat para tentara di sekitarnya kesulitan bernapas. Barisan reruntuhan. Akhirnya kalian datang. Su Fei melangkah cepat ke depan. Orang yang datang adalah kapten tim bakat khusus Haicheng. Awakener tingkat 3 Yeyo. Yeyo hanya menjabat tangannya dengan lembut. Pandangannya sudah tertuju ke kejauhan. Kota yang diselimuti kegelapan itu. Energi di sini sangat kental. Dia membuka suara dengan tenang. Mengikuti di belakangnya adalah elit dari dua tim, Haicheng dan Shancheng. Yang lemah adalah semua awakener tingkat 1. Seorang awakener tingkat 2 dari Shancheng juga mengangguk dan berkata, "Benar, konsentrasi energi di udara lebih tinggi setidaknya 3 kali lipat dari tempat kami." Yu Fei mengelap keringat di dahinya. Dia berkata dengan wajah serius, "Situasi ini lebih rumit daripada yang kita bayangkan." Di dalam kota, selain dari infektor biasa, juga muncul beberapa entitas khusus. Kekuatan dan kecepatan mereka jauh melampaui anjing zombie biasa. Beberapa tim pengintaian yang kami kirim, semua telah kalah di tangan mereka. Yeyo mengangkat alisnya. Entitas khusus seperti kita ini mengangguk keras kepada Yu Fei. Kami menduga bahwa makhluk yang terbangun juga telah muncul di antara para zombie. Mendengar kata-kata ini, wajah semua anggota tim bakat khusus yang hadir berubah. Jika zombie juga bisa berevolusi, itu akan menjadi mimpi buruk yang sebenarnya. Namun sudut mulut Yeyo melengkung dengan dingin. Menarik, kemudian dia tiba-tiba berbalik. Memberi perintah kepada anggota di belakangnya untuk malam besok. Kita akan masuk ke kota. Menangkap beberapa zombie yang berevolusi hidup-hidup. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Apa sebenarnya benda-benda hantu ini? Saya berdiri di atap sebuah gedung perkantoran. Mengawasi seluruh kota. Di jalanan terdapat ribuan zombie. Seolah-olah menerima suatu perintah. Langkah yang berhenti secara bersamaan. Kemudian serentak berbalik arah. Menuju tempat yang berbeda-beda. Di dalam Jiangcheng pasti masih ada banyak penyintas. Temukan mereka dan bawa ke hadapan saya. Perintah yang dingin. Di dalam setiap otak zombie terlintas. Penyintas ini. Sebagian akan diubah menjadi zombie yang lebih kuat. Sebagian lainnya akan menjadi anak-anak. Mengundang pasukan bakat khusus itu. Aku mengangkat kepala dan melihat ke arah tempat tentara yang ditempatkan di luar kota. Di sana ada beberapa pengendali energi yang sangat kuat. Apakah elit dari negara naga sudah datang? Ayo, biarkan aku lihat. Daging dan darah kalian bisa membuatku berevolusi sampai sejauh mana? Sekarang, baik yang terbang di udara maupun yang berenang di air. Semuanya adalah santapan di atas piringku. Mari kita lihat jenis gelombang apa yang bisa Anda buat. Malam tiba. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar di atas kota Jiang yang sepi. 3 helikopter militer terbang rendah, melintasi reruntuhan kota. Di atas helikopter yang memimpin adalah Kapten Yeyo dari tim bakat khusus Haicheng.
Pasukan roket negara naga sudah mengunci koordinat mereka. Selama ada kebangkitan jenis mental, akan dapat mengembalikan fluktuasi energi ke segala sesuatu di sini. Mereka bisa siap kapan saja untuk melakukan pembersihan terarah dan dukungan rudal. Sesuatu akan datang. Seorang anggota yang bertugas berjaga berteriak. Beberapa burung monster bermutasi yang lebih dari 2 meter. Mengeluarkan suara tajam yang menyengat. Melompat dengan cepat dari antara gedung-gedung di samping mencari kematian. Tanpa menunggu Yeo, 2 anggota di sampingnya sudah bergerak. 2 bilah angin hijau yang terlihat dengan mata telanjang meluncur dengan cepat. Dengan tepat, memotong sayap dan leher burung monster itu. Tanpa suara sedikit pun. Tubuh burung monster itu pun terputus menjadi beberapa bagian. Jatuh ke jalan di bawah. Kapten, kita mau kemana sekarang? Langsung ke pusat kota. Seorang anggota bertanya. Yeo tidak menjawab, melainkan menoleh ke arah belakang tim. Seorang pemuda tenang dengan mata tertutup. Xiaolin, apakah kamu merasakan sesuatu? Pemuda yang bernama Xiaolin tiba-tiba membuka matanya dan menunjuk ke satu arah. Kapten pergi ke zona barat. Di sana ada fluktuasi energi dari banyak penyintas. Helikopter segera mengubah arah menuju zona barat. Tak lama kemudian, sebuah pusat perbelanjaan besar muncul di depan mereka. Banyak orang, setidaknya ada ratusan ribu. Sebuah jalan kedua. Awakener api melihat dengan sedikit bersemangat. Orang-orang di dalam pusat perbelanjaan di bawah. Malam yang gelap bagi Awakener jalan kedua. Tidak ada perbedaan dengan siang hari. Namun, alis Yeo mengernyit dengan ketat. Ada yang tidak beres, sangat tidak beres. Dalam persepsinya, lebih dari 100.000 penyintas itu. Seperti ternak yang dipelihara. Dan di sekitar pusat perbelanjaan. Tak terhitung jumlahnya anjing zombie biasa berkeliaran tanpa tujuan. Hal yang paling aneh adalah, di beberapa pintu masuk utama pusat perbelanjaan, berdiri beberapa anjing zombie tingkat 2 yang kuat. Yeo, masih menunggu apa? Begitu banyak orang di bawah. Ayo kita cepat turun untuk menyelamatkan orang. Anjing zombie tingkat 2 itu. Awakener api berteriak dengan tidak sabar. Diam, Yeo berkata tegas sambil menunjuk padanya. Apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan oleh para zombie itu? Mereka menjaga orang-orang itu. Ini jelas merupakan sebuah jebakan. Setelah teriakan Yeo seperti itu, Awakener api itu baru bisa tenang. Dia juga merasakan ada yang tidak beres. Xiaolin, periksa sekeliling. Lihat apakah ada fluktuasi energi tingkat lebih tinggi. Terutama yang di atas tingkat 3 adalah kapten. Xiaolin perlahan mengangkat lengannya. Sebuah lapisan penghalang mental tak terlihat menyebar dari pusat dirinya. Mengembang ke sekeliling. Beberapa menit kemudian, Xiaolin membuka matanya. Dia menggelengkan kepala kepada kapten. Di sekitar Mal tidak ditemukan fluktuasi energi yang aneh. Yang terkuat adalah beberapa zombie tingkat 2 itu. Tidak ada yang mengendalikan mereka secara diam-diam. Keraguan Yeo semakin dalam. Jika ada yang tidak biasa, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Entah itu kekuatan mental lawan jauh melebihi Xiaolin. Bisa bersembunyi dengan sempurna. Apakah Yege mungkin adalah salah satu dari zombie ini? Mengembangkan kecerdasan awal. Seorang anggota tim menduga itu tidak mungkin. Yeo segera membantah. Baru beberapa hari sejak wabah virus. Bahkan jika mereka berevolusi dengan cepat, tidak mungkin dalam waktu yang begitu singkat, menciptakan tingkat keteraturan seperti ini. Tidak dalam situasi seperti ini. Terjebak dalam dilema. Di bawah adalah ratusan ribu nyawa. Mereka tidak mungkin membiarkan orang mati tanpa pertolongan. Tapi, di depan jelas merupakan sebuah jebakan yang dirancang dengan cermat. Jika turun sembarangan, kemungkinan besar seluruh pasukan akan hancur. Yege, berikan perintah. Iya, Kapten. Terpaksa kita bertarung dengan mereka. Anggota tim sangat marah. Yeo menarik napas dalam-dalam. Mengambil keputusan, Xiaolin. Kamu tetap di pesawat untuk terus memantau orang-orang di sekitar. Turun bersamaku untuk menyelamatkan orang. Yeo tidak ragu lagi. Langsung membuka pintu kabin. Dia terjatuh dengan keras di alun-alun depan Mal. Tanah seketika retak. Anggota tim lainnya menunggu setelah helikopter menurunkan ketinggian. Segera menggunakan tali untuk turun dengan cepat. Total 13 orang. Dan tepat pada saat mereka mendarat, saya yang baru saja kembali dari sarang tikus bawah tanah. Dengan langkah cepat, saya mengangkat kepala, melihat ke arah zona barat. Sebuah fluktuasi energi yang kuat, masuk ke dalam jangkauan persepsi saya tanpa peringatan. Awakener tingkat 3 akhirnya muncul sosok yang layak. Suara itu jatuh. Krek. Sayap yang mengerikan muncul dari punggung saya. Seluruh tubuh melesat ke langit. Menjadi bayangan hitam yang cepat menyapu pusat perbelanjaan. Di dalam zona barat. Beberapa zombie tingkat 2 tetap diam seperti patung. Tidak bergerak sama sekali. Ratusan ribu penyintas yang terjebak di dalam pusat perbelanjaan. Penyintas sudah terjebak dalam keputusasaan. Di suatu sudut, beberapa bayangan sedang berkumpul dengan diam-diam. KMA tidak punya kesempatan. Beberapa monster itu terus berjaga di bawah. Bagaimana kita bisa lari?
Seorang pria kecil kurus merendahkan suaranya. Di depan adalah seorang pria besar yang kekar. Namanya M. Liang. Entitas khusus yang paling menakutkan tidak ada. Sekarang adalah kesempatan terbaik kita. Tatapan M. Liang menatap tajam ke arah dinding kaca di bawah. Kita langsung memecahkan kaca dari lantai 2 dan melompat. Di luar hanya ada anjing zombie biasa. Itu lebih baik daripada menghadapi beberapa monster ini. Tapi zombie di luar terlalu banyak. Apakah kita benar-benar bisa lari keluar? Seseorang di samping bertanya dengan gemetar. M. Liang melirik orang yang berbicara. Lalu melihat sekeliling. Beberapa rekan lainnya tampak ragu. Kekuatan saya sudah sepenuhnya pulih. Meskipun tidak bisa mengalahkan beberapa zombie yang disucikan di bawah. Tapi masih ada kesempatan untuk menerobos kepungan zombie biasa. Saya datang untuk membuka jalan bagi kalian. Begitu dia selesai berbicara. Beberapa orang di sekelilingnya justru menundukkan kepala. Kamu tiba-tiba memiliki kekuatan aneh ini. Peluang untuk bertahan hidup tentu saja besar. Salah satu dari mereka membisikkan. Kita orang biasa melompat ke bawah sama saja dengan mengundang kematian. Lebih baik tetap di sini. Setidaknya sekarang masih aman. M. Liang seolah mendengar lelucon besar. Dia membantah dengan bersemangat. Kalian menyebut ini aman. Kita seperti babi yang dipelihara menunggu untuk disembelih. Tinggal di sini lambat laun akan mati. Lebih baik sekarang mencoba untuk mendapatkan sedikit harapan. Kata-katanya membuat semua orang terdiam lagi. Naluri bertahan hidup dan ketakutan akan yang tidak diketahui. Berperang hebat di dalam hati mereka. M. Liang menatap wajah mereka yang mati rasa dan putus asa. Tidak perlu berkata lebih banyak. Jalan yang berbeda tidak saling mendukung. Dia perlahan bergerak ke depan jendela besar. Sekarang adalah saatnya. Dia melayangkan pukulan dengan keras. Kaca temperet yang tebal pecah dengan keras. Di tengah teriakan ketakutan para penyintas di sekitarnya. M. Liang tidak ragu sedikit pun. Melompat dari lubang di lantai 2. Namun, tepat saat kedua kakinya mendarat, tiba-tiba muncul makna dingin yang menusuk dari belakang. Dengan cepat, sesuatu melesat dari tulang ekornya ke puncak kepalanya. Dia langsung menoleh. Seekor anjing zombie dari 2 dunia telah meluncur ke jalanan di luar. Makhluk itu. Tubuh monster itu berubah menjadi bayangan hitam yang kabur. Meluncur keluar dengan lurus. Kecepatannya sangat ekstrim. Darah M. Liang hampir membeku seluruhnya. Ini adalah satu-satunya pikiran di benaknya. Ini adalah pembantaian besar yang menyeluruh. Dia tidak berani menoleh kembali. Dia hanya bisa mendengar suara langkah berat di belakangnya. Dan detak jantung yang semakin mendekat. Monster itu bahkan tidak mengeluarkan suara tambahan. Melayani. Hanya terus memburu mangsanya. Saat dia hampir tertangkap. Tiba-tiba, sosok yang lincah jatuh dari langit. Tidak makan satu pukulan penuh. Tepat menembus kepala anjing zombie di jalan 2. Tubuh besar zombie itu bergerak 2 kali. Lalu benar-benar tidak bergerak. M. Liang hampir jatuh ke tanah saat muncul. Dia terengah-engah dengan cepat setelah itu. Belasan bayangan jatuh dari langit. Dengan stabil mendarat di sekelilingnya. Yang terdepan adalah Yeyou. Tidak apa-apa, kan? Tanya Yeyou dengan singkat dan tegas. M. Liang melihat mereka yang tampak seperti abu resmi. Saya baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Yeyou tidak menghiraukan ucapan terima kasihnya. Melainkan berlari menuju beberapa pintu keluar di mal. 4 awakener tingkat 2 juga segera mengikutinya. Pertarungan meledak seketika. Dan juga berakhir seketika di depan mereka. Beberapa dari mereka membuat ratusan ribu penyintas. Zombie tingkat kedua yang putus asa. Bahkan tidak bertahan selama 3 menit. Langsung dibunuh dengan bersih dan cepat. Bawa mayat ini kembali ke helikopter. Ini adalah sampel penelitian yang penting. Yeyou menuliskan kembali. Setelah menyelesaikan semua ini, Yeyou mengalihkan perhatiannya kembali ke M. Liang. Dia menunjuk ke kerumunan yang gaduh di dalam mal ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kalian terjebak di sini? Menyebutkan hal ini. Wajah M. Liang seketika dipenuhi dengan ketakutan. Saya tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Mereka memiliki seorang pemimpin. Dia adalah monster yang sangat menakutkan. Ayo cepat pergi sebelum dia kembali. Segera tinggalkan tempat ini. Dia terlalu kuat. Kapten Yeyou dan anggota tim saling memandang. Mereka semua melihat keseriusan satu sama lain. Ini mengonfirmasi dugaan mereka. Seberapa kuat dia? Saya tidak tahu. M. Liang menggelengkan kepala dengan panik. Saya hanya pernah melihatnya sekali. Dia membantai lebih dari 10.000 orang. Seperti membunuh semut dengan mudah. Saat itu, Kobayashi, yang tetap berada di helikopter, berteriak keras ke arah alat komunikasi. Kapten cepat mundur. Di sebelah barat, ada seorang anggota energi yang menakutkan sedang mendekat dengan cepat. Suara belum selesai. Sebuah tekanan mikro yang menakutkan jatuh dari langit. Semua orang termasuk Yeyou yang berada di tingkat 3. Merasa cemas. Mereka semua secara naluriah mengangkat kepala. Di bawah kegelapan malam, sebuah bayangan hitam mendekat dengan cepat. Itu adalah seorang manusia. Seseorang yang terjebak dalam perjuangan hidup dan mati.
Ma Liang menginjakkan kedua kakinya dengan berat di tengah alun-alun. Tatapannya tertuju pada Yeo. Kapten mundur. Suara Xiaolin terputus-putus, mundur tidak sempat. Yeo sangat jelas bahwa dalam penguncian keberadaan seperti ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Dia tidak ragu sedikit pun. Dari kantong taktis di pinggangnya, mengeluarkan sebuah pil hitam pekat. Obat amplifikasi awakener. Detik berikutnya, sebuah uap panas menyembur dari tubuhnya. Seketika mencapai puncak tingkat 3. Semua anggota tim tingkat 2 mendukung serangan. Yang lainnya mundur. Yeo mendorong dengan kedua kakinya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi peluru yang meluncur. Meluncur langsung ke depan. Dia adalah seorang awakener murni tipe kekuatan. Serang. 4 awakener tingkat 2 juga melancarkan serangan secara bersamaan. Bilah angin api. Ice Cone juga memiliki pembangkit tipe kekuatan. Mengikuti Yeo dengan dekat. Helikopter militer di udara juga mengarahkan senjatanya. Tak terhitung peluru menuju ke arah saya. Mengalir deras. Namun saya tidak bergerak sedikit pun. Hanya berdiri di tempat. Satu pukulan Yeo setelah meminum obat amplifikasi. Cukup untuk meratakan sebuah rumah kecil. Mati untuk saya, lalu mengumpulkan seluruh kekuatan ke dalam tinju kanannya. Menghantam keras ke dada saya. Kekuatan besar ini membuat saya terlempar. Uji coba berhasil. Semua anggota tim merasakan sedikit kebahagiaan di dalam hati. Namun detik berikutnya ekspresi mereka membeku. Aku berputar di udara dan mendarat dengan stabil. Menunduk dan melihat sedikit ke arah dada saya yang tertekan. Di sana, tulangnya sudah hancur berkeping-keping. Di bawah tatapan terkejut semua orang. Suara retakan, luka yang sebelumnya terluka sedang sembuh. Dalam waktu kurang dari 2 detik, sudah kembali seperti semula. Sementara itu, paku es menghantam tubuhku dan pecah menjadi kristal es di udara. Bilah angin melintasi kulitku. Hanya meninggalkan jejak api putih yang samar. Bahkan tidak bisa memberikan saya kerusakan apapun. Bagaimana mungkin? Awakener dari 2 ruang api itu bergumam. Yeo dan beberapa anggota tim semakin menolak di dalam hati. Monster macam apa ini? Apa kemampuan regenerasi sialan ini? Meskipun serangan mereka bisa menembus pertahanan, namun lawan bisa segera pulih. Bagaimana kita bisa bertarung seperti ini? Aku menggerakkan leherku sedikit. Sejak tubuh ini mudah berubah. Aku belum pernah seperti sekarang ini. Menggunakan kekuatan fisik murni. Tanpa ragu, dilepaskan sepenuhnya. Perasaan ini sangat menyegarkan. Di detik berikutnya, sosokku menghilang. Seketika menghilang di tempat. Yeo berteriak marah ingin memberikan bantuan. Namun sudah terlambat. Aku hanya melayangkan satu pukulan sederhana. HMPH, awakener tingkat 2 itu. Bahkan tidak sempat bereaksi. Seluruh bagian atas tubuhnya meledak dalam sekejap. Langsung hancur menjadi percikan darah. Aku tidak berhenti sedikit pun. Berbalik dan melompat. Kakiku meluncur ke arah awakener militer lainnya. Sosok Yeo tiba tepat waktu. Kedua lengannya bersilang. Menahan serangan ini dengan keras. Suara benturan yang berat terdengar. Tulang Yeo mengeluarkan suara yang tidak tahan beban. Seluruh tubuhnya terdorong mundur sejauh 7 atau 8 meter. Kekuatan yang menguras. Bahkan dalam keadaan dia telah mengonsumsi obat amplifikasi. Mataku dipenuhi dengan kegembiraan. Pertarungan ini membuatku merasa sangat lega. Tanpa menunggu Yeo pulih dari kekuatan menakutkan itu, sosokku kembali berubah menjadi bayangan hitam. Haha, kedua orang itu langsung berdiri dan duduk. Sebuah impian yang bertarung dengan tinju dan kaki. Bergema dengan padat di alun-alun yang luas. Yeo memang salah satu awakener teratas di negara naga. Meskipun dalam efek samping obat amplifikasi, ditambah dengan rasa sakit yang hebat di lengan, teknik bertarungnya masih bisa disebut tingkat buku teks. Setiap blok dan menghindar sangat sempurna. Tapi itu tidak ada gunanya. Cara bertarungku sama sekali tidak mengikuti logika. Biarkan saja tinju Yeo yang cukup kejam, menghantam dirinya sendiri. Lalu dengan kekuatan yang lebih liar, mengayunkan tinjunya, mengorbankan diri untuk membunuh. Tidak. Ini sama sekali bukan mengorbankan diri untuk membunuh. Serangan Yeo bisa membuat tulangku patah. Tapi pada detik berikutnya, daging yang aneh itu akan bergerak dan pulih seperti semula. Dan setiap pukulan yang aku lemparkan, membuat energi dan darah Yeo mengalir dengan liar. Sialan, orang ini adalah monster. Awakener tingkat 2 yang mengendalikan angin itu mengeluarkan teriakan. Kedua tangan meluncur. Belasan bilah tajam yang masih mentah, membentuk sebuah ubin mematikan. Saya bahkan tidak melihatnya. Membiarkan bilah tajam seperti pisau, memotong di belakang diri sendiri. Saya hanya fokus menatap Yeo di depan saya. Terlalu lemah, hanya sejauh ini, saya menghindar dari tendangan Yeo dengan satu gerakan samping. Pukulan kanan saya seperti gergaji mesin, mengenai tepat di tangan kanan Yeo. Suara retakan terdengar. Suara berburu yang membuat merinding menggema di alun-alun. Seluruh lengan kanan Yeo dengan cara yang sudut yang aneh melengkung ke belakang. Yeo memuntahkan darah segar dengan liar. Kapten.
Tiga awakener tingkat 2 yang tersisa mulai menyembuhkan diri dengan cepat. Ekspresi di wajah mereka berubah dari terkejut menjadi putus asa. Pergi ke arah api itu. Awakener yang berperan berteriak ke arah Yeo. Kapten, cepat pergi. Mereka sangat menyadari. Hari ini tidak mungkin menyelamatkan lebih dari 100.000 penyintas itu. Bahkan mereka sendiri tidak bisa bertahan hidup. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menciptakan kesempatan untuk kapten melarikan diri. Jika ingin melarikan diri, aku akan tersenyum seperti hantu. Binatang, mari kita pergi ke neraka bersama. Aku adalah awakener yang berteriak dengan marah. Inti energi di dadanya seketika menjadi sangat panas. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang berkobar. Di sebelahnya ada elemen angin. Para awakener tipe S juga membuat pilihan yang sama. Tiga aliran yang sangat berbeda. Namun dengan energi yang sama-sama ganas meluncur ke langit. Mereka akan meledakkan diri. Cepat, angkat kapten ke dalam pesawat. Suara Xiaolin yang panik terdengar dari alat komunikasi. Helikopter segera menurunkan tali. Yeo berjuang untuk berdiri. Namun, dia ditahan erat oleh dua anggota tim. Jangan pedulikan aku, mundurlah. Semua orang mundur. Namun, sudah terlambat. Tiga awakener tingkat 2 mengalirkan semua vitalitas mereka ke dalam serangan terakhir ini. Sebuah awan jamur kecil muncul di tengah alun-alun. Gelombang kejut energi yang mengerikan menyebar ke segala arah, menghancurkan segalanya. Aku berdiri di pusat ledakan. Kekuatan ledakan ditelan sepenuhnya oleh kabut hitam. Ketika cahaya mereda, aku berdiri di tempat tanpa cedera, melihat ke arah helikopter yang sudah terbang setengah tinggi. Namun, pada saat itu, beberapa rudal yang bersinar meluncur dengan ekor panjang, meluncur dengan suara melengking. Datang dengan baik, aku tidak bisa tidak merenung. Sayap di belakang tiba-tiba terbentang. Ledakan hebat terdengar berturut-turut. Gedung-gedung perkantoran runtuh dalam kobaran api. Di atas helikopter, Ma Liang yang baru saja selamat dari kematian melihat pemandangan ini. Ketakutan di matanya sudah meluap. Itu monster apa? Bahkan rudal pun tidak bisa membunuhnya. Bagaimana kita bisa melawannya? Ini sama sekali bukan entitas yang bisa dilawan oleh manusia. Karena sudah datang, maka biarkan saja tinggal. Saya menginjak dinding luar gedung dengan keras. Sekali lagi saya berlari ke arah helikopter. Buka tembakan untuk menghentikan. Senapan mesin di helikopternya mengaum dengan liar. Namun serangan ini, selain membuat kecepatan pengejaran saya sedikit melambat, sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan yang efektif. Melihat sosok monster bersayap itu semakin mendekat. Bayangan monster bersayap itu semakin mendekat. Di mata Yeo melintas kilatan putus asa yang menyedihkan. Dia menggunakan tangan kirinya yang tersisa, menepuk bahu Xiaolin di sampingnya. Xiaolin membawa semua orang untuk bertahan hidup. Beritahu Lin Tua, musuh di Jiang Cheng telah melampaui pemahaman kita. Harus membunuhnya dengan segala cara. Setelah mengatakannya, dia bahkan melompat langsung dari ketinggian 100 meter. Dia berlari ke arahku dengan sengaja. Kapten. Semua anggota tim mengeluarkan teriakan yang memilukan. Tubuh Yeo di udara meledak dengan cahaya yang 10 kali lebih cemerlang daripada tiga awakener tingkat 2 sebelumnya. Cahaya saat meledak yang lebih cemerlang 10 kali lipat. Ledakan dari seorang ahli puncak tingkat 3. Gila, pupilku menyusut tajam. Dari cahaya itu, merasakan gelombang yang cukup, mengancamku dengan energi yang menakutkan. Sebuah matahari yang menyala, meledak dengan ganas di langit malam Jiang Cheng. Gelombang kejut yang menakutkan, menghempaskanku ke dalam sebuah gedung di samping. Di dalam gedung tinggi, segera diikuti oleh beberapa rudal yang datang bertubi-tubi. Jatuh dengan tepat ke dalam reruntuhan itu, memicu ledakan beruntun yang semakin hebat. Helikopter memanfaatkan kesempatan ini untuk mendaki dengan gila. Musim di pesawat terasa seperti mati. Ma Liang dan beberapa individu yang selamat yang terbangun. Seluruh tubuh bergetar, tergeletak lemas di tanah. Apakah ini sudah berakhir? Ma Liang bertanya dengan suara bergetar. Apakah dia sudah mati? Tidak seorang pun menjawabnya. Semua orang memandang dengan tatapan tajam ke arah puing-puing yang rata di bawah. Menjadi reruntuhan yang datar. Saat harapan kecil muncul di hati mereka, sebuah bayangan hitam tiba-tiba melesat dari asap tebal ke langit. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin? Xiaolin bergumam. Wajahnya pucat seperti kertas. Mataku terkunci pada helikopter yang semakin menjauh. Di Yeo. Ledakan bunuh diri tanpa mempedulikan biaya dan serangan rudal yang bergantian. Di bawah bombardir, energi daging dan darah di dalam tubuhku hampir habis. Rasa lemah yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda hatiku. Namun yang datang bersamanya adalah niat membunuh dan kemarahan yang semakin gila. Saya perlahan mengangkat kepala. Sebuah perintah mental tak terlihat seketika menyebar ke seluruh kota Jiang. Bunuh mereka. Detik berikutnya, suara terputus. Suara jeritan yang menusuk telinga terdengar dari segala penjuru kota. 1, 10, 100, ribuan monster terbang yang bermutasi.
meluncur ke langit dari berbagai sudut. Ada satu kelelawar merah bintang yang lebih dari 3 meter. Ada burung aneh dengan pelindung mata seperti serangga. Dan berbagai zombie terbang yang tidak bisa disebutkan namanya. Mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu helikopter yang sedang melarikan diri di langit. Apa itu? Ma Liang adalah yang pertama menemukan keanehan. Dia menunjuk keluar jendela. Suaranya bergetar tidak karuan. Semua orang menoleh keluar jendela. Terlihat di balik tirai malam yang gelap, muncul banyak titik hitam yang rapat. Titik-titik hitam itu sedang membesar dengan sangat cepat. Dengan cepat mereka melihat dengan jelas. Itu adalah sebuah gelombang hitam yang terdiri dari monster terbang. Bahkan ada ratusan entitas evolusi yang memancarkan fluktuasi energi. Awan hitam menekan seperti kota yang ingin dihancurkan. Keputusasaan kembali menyelimuti hati semua orang. Suara raungan senapan mesin yang menusuk telinga merobek langit malam. 3 helikopter militer bersenjata di udara, membentuk garis pertahanan sementara. Itu adalah kematian yang terdiri dari tak terhitung monster terbang. Sayap kiri Tianmu. Sayap kiri memiliki celah. Sial, mereka terlalu banyak. Di saluran komunikasi, dipenuhi dengan jeritan cemas pilot dan anggota tim. Sayap samping sebuah helikopter seketika diserang oleh belasan kelelawar langit malam. Cakar mereka yang tajam menggores tubuh ayam dengan gesekan yang menusuk telinga. Cangkang paduan yang kuat di tangan robek dengan paksa. Seekor kelelawar melintasi celah, menggigit kepala pilot dalam satu gigitan. Helikopter kehilangan kendali. Mesin nomor 3 jatuh. Mesin nomor 3 jatuh. Kita dikepung. Situasi 2 helikopter yang tersisa juga sangat kritis. Di dalam helikopter tempat Xiaolin berada, suasana sangat tegang. Pergi mati untukku. Ma Liang memiliki mata merah menyala. Dia mendorong kekuatannya hingga batas maksimal. Memegang senapan mesin, dia menembak dengan gila keluar. Peluru berloncatan di tanah. Beberapa awakener lainnya di sampingnya juga mengeluarkan kekuatan mereka dengan sekuat tenaga. Di dalam sarang mayat yang hitam, meledak menjadi gelombang kecil, tapi segera tenggelam oleh lebih banyak monster. Tiba-tiba seekor burung raksasa muncul, berhasil mengatasi gangguan mental Xiaolin dan jaringan vital. Sikapnya yang sekuat parit besi, dengan tepat menangkap seorang bahu orang yang terbangun yang melepaskan bola api. Awakener itu hanya sempat mengeluarkan jeritan. Seluruh tubuhnya diseret keluar oleh kekuatan besar. Keputusasaan mulai menyebar di hati setiap orang. Xiaolin menghubungi area luar, meminta dukungan. Kobayashi, sang pembangkit mental, sedang berusaha sekuat tenaga, mempertahankan perisai mental yang rapuh, mengganggu mereka yang mencoba menggunakan kekuatan mental untuk mempengaruhi evolusi pengemudi. Otaknya seperti ditusuk oleh ribuan jarum baja. Rasa sakit yang luar biasa sudah menghubungi Xiaolin. Dengan susah payah membuka mulut, dukungan sedang dalam perjalanan. Mari kita bertahan sekuat mungkin. Di pesawat ada sampel untuk memurnikan zombie. Tidak boleh ada yang terjadi. Pusat komando zona aman. Suasana yang menekan membuat orang sulit bernapas. Seorang pria parubaya membawa hati yang kaku di pundaknya. Dia menatap layar dengan penuh perhatian, menunggu gambar yang terputus-putus kembali. Gambar yang terputus-putus itu muncul. Dia adalah komandan sementara zona perang Jiangcheng. Ketika suara permohonan tolong yang penuh keputusasaan dari Xiaolin terdengar, Yu Fei dengan keras memukul meja. Segera menghubungi komunikasi markas Angkatan Udara dan dengan cepat terhubung. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun yang tidak perlu. Dia langsung memberikan perintah. Saya memerintahkan semua pesawat tempur yang siaga di dekatnya segera terbang. Segera menuju koordinat sinyal permohonan tolong. Bebaskan tembakan untuk saya. Jatuhkan semua yang ada di langit itu. Di tempat jenderal adalah daerah perkotaan. Ini mungkin akan berdampak pada penyintas. Laksanakan perintah. Suara raungan Yu Fei hampir membuat atap markas komando terangkat. Di pesawat itu ada sampel penelitian yang penting. Saya tidak peduli dengan beban kerusakan apapun. Saya hanya ingin orang-orang di pesawat dan sampel itu selamat. Memutus komunikasi. Dia berbalik kepada seorang perwira bersenjata lengkap di sampingnya. Apakah eksperimen tim khusus di kota gunung sudah selesai? Laporan, Jenderal. Kapten Xian sudah berangkat 5 menit yang lalu. Yu Fei menggenggam tinjunya dan memberitahu Xian. Dengan segala cara. Saya ingin agar orang itu diambil keluar. Sementara itu, di zona barat Jiangcheng, saya perlahan-lahan bangkit dari tumpukan kerikil. Perasaan lemah yang belum pernah terjadi sebelumnya datang seperti gelombang. Perlindungan terakhir Yeyou hampir menghabiskan semua energi yang saya serap. Semua energi yang terkumpul oleh tim. Namun, ada perasaan yang lebih aneh. Seolah-olah itu adalah semacam keretakan alternatif. Membuat tubuh saya menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Itu masih belum cukup, jauh dari cukup. Saya butuh energi. Pandangan saya kembali tertuju ke langit yang jauh. Helikopter tempat Xiaolin berada sudah goyah. Kaca kokpit dihancurkan oleh seekor kelelawar raksasa. Pilot utama sudah mengorbankan dirinya.
Kopilot sedang berjuang keras mengendalikan joystick, mencoba menstabilkan badan pesawat. Tidak bisa, kita akan jatuh. Namun di luar sana ada monster yang tak terhitung jumlahnya. Melompat juga sama saja dengan jalan buntu. Pada saat putus asa yang total ini, malu. Belasan cahaya cerah Wei yang menyeret asap putih, meluncur dari cakrawala yang jauh, dengan tepat menyusup ke dalam lautan monster hitam. Ma Liang dengan susah payah memegang bingkai dalam dan mengintip keluar. Hanya terlihat di garis cakrawala yang jauh. Belasan titik hitam yang mewakili kekuatan militer tertinggi manusia, sedang meluncur dengan sikap tak tertandingi di langit. Datang tepat waktu.